Bagaimana mencirikan bahwa seseorang itu wali benar atau tidak? Para ulama mengatakan begini, kamu lihat setelah dia sadar dari jadabnya, setelah sadar dari satohatnya, dia masih senang dunia enggak? Dia mensifati dunia, merespon dunia, mensikapi dunia seperti apa? Kalau dia masih senang dunia, masih senang kepopuleran, masih senang berkumpul dengan para penguasa untuk mendapatkan interest duniawi, dia bohong. Karomahnya itu berarti yang disebut tipu-tipuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang biasa kita dengar, ungkapan kekasih Allah atau waliullah. Ya, dan juga kita biasa mendengar tentang wali jazab atau wali majzub. Ada beberapa orang yang diklaim sebagai wali majzub, ya, seperti Habib Syekhon atau Wan Sehan, atau misalkan ada Gus Ja'far dan beberapa lainnya di Indonesia. Apa sebenarnya wali jazab ini atau wali majzub ini? Ya, konon katanya wali ini memiliki karomah, karena karomah bukan saja dimiliki oleh Nabi tapi juga para wali. Nah, belakangan ini muncul setidaknya dua orang yang mengaku atau menggunakan nama jazab. Yang pertama, Gus Samsudin yang kemarin viral, ya, dengan pesulap merah itu, yang mengatakan bisa mengobati penyakit apapun yang tidak bisa diobati oleh medis. Terus yang kedua adalah ada salah seorang namanya Yusuf, atau biasa masyarakat di sekitar manggilnya Kiai Yusuf, yang meminta Jibril yang mengaku wali dan juga memanggil-manggil malaikat Jibril dan meminta uang untuk pembangunan masjid. Nanti kita bisa lihat beberapa media yang menuliskan tentang dua hal itu. Nah, ada yang menarik sebenarnya di situ, minta malaikat Jibril uang untuk pembangunan masjid. Nah, ada netizen yang berkomentar misalkan, ya kalau malaikat Jibril itu ya urusannya bukan uang tapi wahyu gitu. Kalau malaikat jadi salah alamat lah kira-kira gitu ya. Nah, kita akan membicarakan wali jazab atau wali majzub ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran dan pembina di Tauhid Cinta channel ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini katanya kan ya, layak ariful wali ilal wali, ya. Tidak akan mengenal orang hanya wali yang bisa mengenal wali, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dia wali atau bukan gitu? Ya, sesungguhnya kalau memakai ada gium layak ariful wali ilal wali, tidak boleh ada klaim kewalian. Dan biasanya yang wali sejati itu biasanya penghargaan dari masyarakat, bahkan kadang-kadang ketika mereka sudah tidak ada disebut sebagai wali. Maka ketika ada orang-orang yang mengklaim, melakobi dirinya, melabeli dirinya dengan wali, dengan sebutan jadab atau apapun gitu, itu perlu dipertanyakan. Tetapi sebenarnya di dalam konteks agama Islam, wali itu kedudukannya luar biasa secara spiritual gitu ya. Kalau Nabi dan Rasul itu kan umum sebutannya, umum dalam arti bahwa apa yang Allah sampaikan lewat Nabi dan Rasul itu untuk masyarakat secara umum gitu. Tapi kalau kewalian dari sisi pesan kepada seorang wali itu sangat spesifik. Maka ada orang yang mengatakan ini jangan salah mengartikan bahwa nanti disebutnya Nabi itu lebih rendah dari wali ya. Setiap Nabi itu pasti wali gitu. Tidak setiap wali adalah Rasul. Jadi Rasulullah itu pasti wali, kekasih Allah. Maka rumus surat Yunus 62 itu menjadi indikator, Mas Rifki, siapakah wali itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah atau para wali itu orang-orang yang tidak ada kekhawatiran atas dunia mereka gitu ya. Karena mereka ya kekasih Allah, yang menjadi fokus bagi mereka adalah Allah. Maka kemudian ciri-ciri wali itu di dalam banyak buku-buku tasawuf, Risalah Qusairiyah misalkan, Al-Qusairi mengatakan bahwa yang namanya wali itu cirinya adalah orang-orang yang selalu
selalu connect sama Allah dan tidak pernah tercederai oleh kemaksiatan. Jadi betul-betul hidupnya itu untuk Allah, dan kemudian tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Maka kemudian lebih dirinci oleh beberapa sufi yang lain, ciri wali yang sejati, nanti untuk mengidentifikasi gitu ya. Yang pertama itu isarul haq. Jadi dia selalu merefleksikan sifat-sifat Tuhan, selalu conscious dengan Tuhan, selalu ingat sama Allah. Yang kedua wa iradu anil haq. Jadi mereka itu tidak fokus sama makhluk. Tidak fokus sama makhluk itu dalam konteks hari ini bukan malah pamer karomahnya, bukan malah memviralkan bahwa saya punya karomah, bahwa saya bisa, semakin dia memproklamirkan diri sebagai wali, punya karomah dan sebagainya, itu bertolak belakang dengan ciri kedua dari kewalian itu. Yang ketiga adalah orang-orang yang wal iltizam bis sunnah as-sidqi. Jadi mereka yang namanya wali itu ya tetap menjalankan sunnah, menjalankan syariat dengan benar gitu. Jadi sekarang kan banyak sekali Anda sudah derajatnya wali, sudah nggak perlu sholat lagi dan sebagainya. Itu indikator-indikator bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana yang wali palsu dan mana yang wali sejati. Sementara istilah zadab dan tidaknya itu lebih pada kategori cara wali itu mendapatkan derajat kewalian. Jadi kalau jadab itu lebih kepada caranya dengan laduni. Jadi Allah berikan langsung derajat itu ya mayasya, sesuai dengan Allah yang kehendaki, dan biasanya buahnya adalah dia punya at-tajalli al-ilahi. Dia punya sifat-sifat kayak semacam dalam dirinya itu ada karakter ketuhanan dalam konteks kun fayakun. Jadi maka kita kenalkan orang-orang yang apapun diucap itu terjadi kun fayakun, itu lebih ke wali jadab. Jadi punya kemampuan kun fayakun seperti Allah gitu. Maka Sunan Bonang kan, ketika Sunan Kalijogo mau merampok, saya nggak punya apa-apa, mau nggak kolang kaling dirubah jadi emas gitu. Itu kemampuan yang luar biasa. Dan sayangnya orang keliru, kemampuan itu nggak pernah dipertontonkan untuk makhluk. Kemampuan itu dipertontonkan untuk mukjizat. Mukjizat itu dalam arti melemahkan orang-orang yang tidak percaya. Jadi tidak didesain, tidak dimaksudkan untuk pamer dan segala macam. Itu betul-betul untuk membuktikan bahwa mereka itu kekasih Allah, bahwa mereka itu mendakwahkan sesuatu yang benar. Sementara ada wali yang lain yang wali jalurnya itu jalur suluk, jalur kita zikir. Dalam tradisi tasawuf ada istilah makomat itu. Jadi melewati tahapan-tahapan yang dengan itu biasanya mereka ya disebut punya karomah ya. Punya karomah itu ya punya kemampuan gara-gara zikir, wirid, dan hal-hal yang riyadhah, rohaniyah gitu ya. Zikir-zikir yang mereka lakukan, berpuasa, zikir dengan kuantitas zikir tertentu, puasa dengan durasi hari tertentu. Jadi ada dua jalur untuk menjadi kekasih Allah gitu. Tapi sama-sama bedanya adalah beda di bagaimana cara mendapatkannya. Yang satu kira-kira top down, Allah yang memberikan langsung laduni, dan biasanya langsung diberikan satu kemampuan buahnya kun fayakun. Tapi kalau yang kedua ini orang dari bawah ke atas, suluk, salik gitu, orang yang berikhtiar membersihkan hatinya lewat stasiun-stasiun rohani sampai pada titik, biasanya titik terakhir itu ridho. Kalau sudah ridho, mahabbah, ma'rifat, kemudian menjadi kekasih Allah. Dua-duanya ini yang benar gitu. Dan dua-duanya kemudian semakin menjadi kekasih Allah ya semakin dia dia tidak menunjukkan kewaliannya kecuali dalam momen-momen yang memang dibutuhkan untuk itu. Jadi bukan untuk pamer, apalagi untuk komersial gitu, untuk mendapatkan materi seperti yang terjadi sama misalkan ya, mohon maaf kepada Gus Samsudin yang bahkan mengklaim dirinya Gus Samsudin Jadab gitu, tetapi dia menggunakan karomahnya untuk sesuatu, orang kemudian datang ditarif sekian dan bukan itu gitu, bukan itu. Dan para ulama mengatakan begini, bagaimana mencirikan bahwa seseorang itu wali benar atau tidak? Ketika jadab itu kan dia ini
satohat, mengalami satu ucapan, satu perbuatan yang kadang-kadang membingungkan masyarakat awam. Nah ketika itu dia memang dalam pengaruh ketuhanan, dalam arti dia tidak majdub, itu kan terhandle oleh Tuhan gitu. Maka para ulama mengatakan begini, kamu lihat setelah dia sadar dari jadabnya, setelah sadar dari satohatnya, dia masih senang dunia enggak? Dia mensifati dunia, merespon dunia, mensikapi dunia seperti apa? Kalau dia masih senang dunia, masih senang kepopuleran, masih senang berkumpul dengan para penguasa untuk mendapatkan interest duniawi, dia bohong. Karomahnya itu berarti yang disebut tipu-tipuan itu. Tetapi ketika antara satohat dan kemudian di luar itu dia punya ciri yang 3 tadi, selalu fokus sama Allah, kemudian tidak fokus sama makhluk, tetapi kemudian syariatnya dikerjakan, itu baru yang benar. Jadi dalam konteks Samsudin Jadzab ini dan juga Kiai Yusuf tadi itu gimana? Ya tanpa mengurangi kita tidak berprasangka. Apa yang terlihat kemudian bahwa klaim sendiri jadab itu sudah nggak masuk kategori yang 3 tadi gitu. Apalagi kemudian dia tahu kan sekarang media kan luar biasa ya. Kemudian dia bikin YouTube, kemudian dia mempraktekkan yang disebut karomah itu untuk membantu, bukan membantu, tetapi banyak orang kemudian hartanya habis karena dengan tarif tertentu. Bayangin padepokannya aja pintu khusus sama pintu biasa, ada VIP, orang-orang yang bawa uang dengan nilai tertentu, ada orang biasa. Kalau sudah kayak gitu, coba bayangkan kiai-kiai dulu yang tulus, yang benar-benar wali, itu karomah mereka yang mereka sadar itu titipan Allah. Jadi gini kira-kira, kalau wali mendapatkan karomah itu sama dengan dia punya tanggung jawab, bukan kemudian menggunakan karomah untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Orang beri kekasih bagi para wali itu yang penting udah Allah, tidak lagi dunia. Jadi justru karomah itu hanya sebagai sarana ekspresi dia untuk mencintai Allah dengan membantu manusia, bukan kemudian menggunakan karomah itu untuk sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Nah, banyak wali itu kan ketika ketika jazab itu misalkan ya syatuhat tadi ya ada igawan-igawan atau perkataan-perkataan yang mungkin tidak masuk akal segala macam gitu. Nah dalam konteks ini itu bisa nggak dijadikan landasan hukum ya, kalau kita melihat misalkan dalam kasus Nabi Khidir gitu, kasih Allah juga yang membocori perahu hingga tenggelam, hingga membunuh anak kecil segala macam kan, itu kalau itu banyak orang yang mengikutinya, itu kan jadi gimana secara hukum kan? Oleh karenanya yang agak repot, kita banyak kasus martir seorang sufi itu gara-gara ketika seseorang dalam posisi satohat, dia majdub, dia terurapi dengan sifat-sifat keilahian, kemudian dinilai oleh para ulama dalam konteks fikih. Maka yang terjadi al-Halaj, kemudian al-Maktul, al-Halaj dibunuh, terus siapa lagi? Siti Jenar, kemudian Surah Wadi dan sebagainya. Kasus-kasusnya kan kemudian apa yang diucapkan pada waktu in trance gitu ya, menyatu gitu, kebersamaannya sama Tuhan itu, maka kemudian ucapan-ucapannya itu ucapan Tuhan gitu. Ya bagaimana seseorang yang ditanya apa, kamu siapa, terus kemudian zikirnya siapa, seorang sufi yang terkenal itu subhani gitu, maha suci aku, ketika ditanya dalam jubahmu ada siapa, ada Tuhan gitu. Kamu siapa, anal haq gitu. Ketika itu yang bicara adalah ekspresi ketuhanan, sementara kemudian ulama fikih melihatnya apa yang terucap. Maka kemudian harus kita dudukkan gitu ya, ketika kita memahami kalimat-kalimat sufistik ya tidak boleh kemudian kita nilai dengan dalam perspektif fikih. Jangankan ngomongin satohat, ngomongin perihal baca al-hikam aja kalau disangkut pautkan dengan fikih kan kelihatannya bertolak belakang gitu. Jangankan itu, maka kita harus letakkan lah, ketika kita jangan mudah menilai apa yang terlihat gitu, dilihat dulu gitu, ini dalam kondisi apa gitu ya, apakah sedang satohat, adakah sedang zadab dan sebagainya, ataukah seseorang. Maka kemudian tadi para ulama sufi mengatakan lihat aja, kalau sedang jadab itu jangan dinilai setelah jadab dia melakukan apa. Kalau dia melakukan
tiga hal tadi, syariatnya masih dikerjakan, gitu. Tidak pengen populer di hadapan manusia, tapi selalu zikir sama Allah, itu baru wali yang sesungguhnya. Jadi ya kira-kira itu ya tadi poin-poinnya atau ciri-ciri yang bisa kita membedakan ya. Kadang-kadang kan apa namanya ya, ketika sudah banyak pengikutnya ya ketika ini udah kita percaya aja ya, gitu. Godaannya kan di situ. Apakah kemudian ketika dia membaca dengan kalimat-kalimat yang Masya Allah, Nurullah, Zatullah, itu semuanya, tapi kemudian ya 15 juta gitu. Atau kemudian 10 juta, atau kemudian itu direkam secara live gitu. Terus kemudian siapa saja ayo gitu, ya itu sudah tidak masuk kategori yang tiga tadi. Itu bohong-bohongan menurut para sufi gitu ya. Artinya bahwa ada indikator-indikator. Ini wali ini ngomongin ranah spiritual, kekasih Allah, bukan orang yang kemudian la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi, bukan orang yang takut kehilangan populer, bukan orang yang mikirin dunia, tapi orang yang hidupnya. Namanya kekasih Allah itu apa sih Mas Rifki? Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang jaga bumi ini. Maka kewalian itu kan tingkatannya memang luar biasa. Ada wali kutub itu orang yang mengepalai seluruh wali gitu ya. Konon yang menyebut wali kutub itu cuma satu orang, dan setiap ada yang meninggal diganti dengan kemudian derajat kedua. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk wali kutub. Di bawahnya itu derajatnya namanya wali imamaini, ada 2 orang. Jadi 2 orang itu nanti yang akan menggantikan wali kutub. Nanti ada wali autad, ada wali badal dan sebagainya. Dan itulah yang menjaga keseimbangan semesta ini secara spiritual gitu. Jadi bukan orang-orang yang kemudian diletakkan oleh Allah dalam konteks yang memang bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Kalau untuk menyeimbangkan kebanyakan kepada umum, itu disebut Nabi dan Rasul. Wali ini yang memang menjaga keseimbangan spiritual, tapi tidak terekspos. Oleh karena layak riful wali ilal wali tadi. Oke, terakhir ya kadang-kadang katanya ya wali ketika sudah diketahui kewaliannya, dia lebih baik pergi atau bahkan ya meninggal dunia gitu. Ya itulah katanya yang sebenar-benarnya wali. Itu gimana? Iya, ya memang kayak semacam gini, ada satu kaidah dalam tradisi kewalian. Semakin ketika seorang wali diketahui itu derajatnya turun seperti haid, seperti mereka datang bulan. Jadi itu lagi kotor berarti gitu. Ada satu kasus kan, kita percaya nggak percaya, Gus Dur yang kita tahu presiden kelima ya, kelima kita itu pernah dalam satu cerita itu haji ke Madinah, dan di pojokan di tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada satu orang yang nggak ada orang perhatikan. Nah, orang ya biasa saja, tapi kemudian Gus Dur kemudian nyamperin orang itu dan mengucapkan salam dengan kode kewalian. Dan ketika orang itu kemudian disapa oleh Gus Dur, dia nangis dan pergi. Artinya apa? Betapa rendahnya dia. Jadi ketika dikenal itu berarti derajatnya masih rendah. Apalagi kemudian orang mengklaim saya wali, saya punya gelar ini, punya gelar itu pasti kemudian yang diketahui orang aja kemudian dia menjadi kayak semacam aib lah kalau dikenal. Semakin dia tidak dikenal, semakin dia tidak terikat oleh makhluk, semakin dia bisa mengekspresikan cinta, mengekspresikan sifat-sifat Tuhan itu tidak terikat oleh keinginan, oleh suka dan tidak suka terhadap makhluk. Kenapa ciri yang 3 tadi menjadi penting gitu. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.